Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Asep Sumiarsa, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Cibitung. Tetap kalian menjaga kesehatan, keluar rumah menggunakan masker, dan selalu membantu kedua orang tua kalian. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, untuk kali ini memberikan materi yaitu teks berita kelas 8. Kompetensi dasar yang ingin Bapak sampaikan yaitu 3.2, menelan struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar, dibaca dalam berita. Kemudian yang kedua, 4.2, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Baiklah, itulah kompetensi dasar pada kegiatan hari ini. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi pokok berita, isi suatu berita. Yang kedua, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Pokok-pokok berita meliputi 5W plus 1H. Mungkin kalian pernah mendengar apa 5W plus 1H. Yang pertama, apa yang diberitakan, yang dikenal dengan watch. Kemudian siapa saja yang diberitakan, who. Di mana peristiwa terjadi, where. Kapan peristiwa itu terjadi, when. Mengapa peristiwa terjadi, why. Yang terakhir, bagaimana akhir dari peristiwa, how. Itulah yang disebut dengan pokok berita 5W plus 1H. What, who, where, when, why, how. Struktur berita meliputi kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kepala berita biasa disebut pokok-pokok berita yang tadi Bapak sebutkan, 5W plus 1H. Kemudian tubuh berita berupa penjelasan setiap paragraf. Jadi setiap paragraf ada penjelasannya. Yang terakhir, ekor berita berupa informasi tambahan yang menjelaskan informasi sebelumnya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang disebut dengan struktur berita. Jenis-jenis berita, ada yang disebut berita langsung, yang dikenal dengan straight news. Kemudian depth news, berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Kemudian yang ketiga, investigation news, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian, penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, interpretative news, berita yang dikembangkan dengan pendapat, penelitian, penulis, reporter. Yang kelima, opini, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, ahli, sarjana, pejabat terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Jadi itulah jenis berita yang diketahui atau yang terkenal. Ada berita straight news, depth news, investigation news, interpretative news, dan opini. Anak-anak sekalian, nanti akan Bapak berikan contoh dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Contohnya adalah, pertama, ada berita langsung, ada berita death news atau investigation news. Nanti dari beberapa berita tersebut kalian simak video tayangannya pelan-pelan, jangan terburu-buru, supaya apa yang nanti disampaikan dalam kegiatan
menyimpulkan dalam struktur atau pokok-pokok berita, mengidentifikasi strukturnya, baik dari segi paragraf dan sebagainya, kalian bisa memahami. Atau pertanyaan-pertanyaan dari berita tersebut, apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut, sebuah peristiwa yang terjadi, baik yang sudah pernah didengar ataupun yang baru terjadi. Baik, kita simak sama-sama contoh tayangan video berita yang sesuai dengan mata pelajaran teks berita dalam mengidentifikasi isi berita dan struktur teks berita. Pemirsa, banjir ekstrim yang melanda sejumlah kabupaten di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bungku, Sulawesi Tengah menghancurkan sejumlah jembatan utama penghubung Trans Sulawesi dan menghancurkan rumah warga. Sejumlah jembatan utama penghubung antara provinsi yang ada di Kecamatan Asera rusak diterjang derasnya air. Jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah terputus. Banjir ekstrim yang melanda Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Bungku, Sulawesi Tengah menyebabkan sejumlah rumah terseret air. Banjir parah ini diduga karena adanya aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit dan tebu secara besar-besaran. Kepala Kantor SAR Kendari Junaidi mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian dan pertolongan kepada warga yang terkena dampak banjir yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Utara. Baik, untuk upaya kita di sini di Konut, kita turunkan 25 personil dengan menurunkan peralatan perahu karet, ada 3 unit untuk membantu masyarakat kita di sini. Dan upaya-upaya kita masuk di desa-desa yang memang ketinggian air 1-2 meter, yang mana pemindahan atau evakuasi masyarakat yang sulit. Dan hingga sore hari ini kita sempat mengevakuasi sekitar 25 kakak. Sementara itu, rumah warga yang berada di Desa Ameroro, Kecamatan Unaha, ikut terseret derasnya arus dari banjir bandang yang terjadi pada Minggu pagi tadi. Banjir bandang telah merendam ratusan rumah warga di 5 desa, 2 kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, debit air yang sangat deras nampak di Bendungan Wawatobi di Kecamatan Unaha. Volume air yang tinggi membuat air meluap hingga ke pemukiman warga. Saat ini ratusan warga di 2 kecamatan, Kecamatan Unaha dan Kecamatan Podidaha, tengah mencari tempat pengungsian yang lebih aman. Banjir yang terjadi di Kabupaten Konawe diakibatkan meluapnya Sungai Konaweha akibat guyuran hujan yang terjadi secara terus-menerus selama sehari semalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah anak ini tengah menikmati layanan internet gratis di Mapolsek Puncu, Kabupaten Kediri. Layanan internet ini mereka manfaatkan untuk mengerjakan tugas yang diberikan pihak sekolah. Anak-anak di Desa Puncu, Kabupaten Kediri selama ini kesulitan mengikuti program belajar secara daring dikarenakan sulitnya akses internet, sehingga mereka sempat ketinggalan pelajaran yang diberikan oleh para guru. Melihat hal itu, pihak Polsek Puncu akhirnya memberikan layanan akses internet gratis, sehingga para siswa di Desa Puncu bisa tetap mengikuti kegiatan belajar maupun hanya sekedar mengerjakan tugas. Selain menyediakan layanan internet, pihak Polsek juga meminjamkan sarana laptop dan printer yang dapat digunakan oleh para siswa. Jadi untuk kegiatan adanya WiFi gratis untuk anak-anak sekolah ini adalah wujud dari pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Puncu. Ada beberapa desa atau dusun yang belum adanya jaringan internet. Padahal saat ini anak-anak sekolah sudah semuanya menggunakan cara proses belajar mengajar menggunakan jaringan internet. Maka daripada itu
kita dari Polsek Buncu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya yaitu memberikan wifi gratis kepada anak-anak sekolah. Jadi mereka bisa datang ke Polsek Buncu ini apabila ada pekerjaan sekolah nanti bisa dikerjakan di sini. Kami siapkan laptop maupun printer. Sementara itu, untuk menghindari penyalahgunaan layanan internet gratis, Kapolsek Buncu sesekali memberikan edukasi tentang budaya Jawa seperti wayang kulit. Hal ini agar para siswa tetap mencintai budaya Indonesia di tengah era modernisasi seperti saat ini. Winanto Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Anak sekalian, setelah kalian menyimak berita, melihat video tayangan berita yang dicontohkan tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya tidak kelompok, tetapi tugas ini individu. Simaklah sebuah berita televisi, radio berkenaan dengan peristiwa alam yang terjadi di daerah kamu, atau kalian simak berita pada video tayangan yang Bapak contohkan. Terus tugasnya apa? Tugasnya adalah catatlah pokok-pokok informasinya. Yang kedua, tulislah tanggapan kalian berkenaan dengan informasi tersebut, baik itu berkenaan dengan isi atau struktur. Yang selanjutnya, sajikan laporan kegiatanmu dalam format berikut. Ada nama stasiun televisi, kemudian nama acara, tanggal, jam siaran, isi pokok, informasi, dan tanggapannya. Jadi itulah tugas kalian yang harus dikerjakan pada kegiatan pada hari ini. Baiklah anak sekalian, itulah tugas kalian. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan tepat. Baik anak sekalian, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi, tetap kita harus selalu semangat dalam kegiatan PJJ ini. Pembelajaran jarak jauh daring online tetap harus terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan masing-masing sekolah. Kemudian apabila ada kendala dalam pembelajaran pada hari ini, seperti biasa Bapak sampaikan, tetap bertanya kepada guru masing-masing di sekolah. Yang terakhir adalah mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berakhir. Mudah-mudahan wabah ini berakhir dan kita bisa bertatap muka di masing-masing sekolah belajar seperti biasa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.